Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Taruna Madya Rinuriandika NIT 2430431. Di sini saya akan menjelaskan filosofi dan pengertian pengujian sarana perkereta apian. Yang pertama, pendahuluan dan karakteristik kereta api. Mengapa kereta api memiliki perlakuan yang berbeda dengan moda transportasi darat yang lain? Karakteristik operasi yang pertama, tonase besar, mengangkut beban muatan atau rangkaian hingga ratusan ton. Yang ketiga, kecepatan tinggi, rata-rata beroperasi di kecepatan tinggi secara konstan. Yang keempat, terbatas pada rel, tidak bisa menghindari belok kanan dan kiri. Jika ada rintangan di depan, pilihan operasinya hanya berhenti atau terus. Kesimpulan, karena karakteristik ini, risiko kecelakaan kereta api memiliki konsekuensi yang sangat besar. 5. Persyaratan wajib operasi. Setiap sarana kereta apian yang akan dioperasikan wajib memenuhi 5 aspek. Yang pertama, keselamatan, menjamin perjalanan aman bagi penumpang dan barang. Yang kedua, keamanan, bebas dari gangguan teknis yang fatal, misal resiko komponen meledak atau terbakar. Yang ketiga, keandalan, mesin tangguh, konsisten, dan tidak mudah mogok di tengah jalan. Yang keempat, kenyamanan, suasana kabin kondusif, AC tidak pengap, tidak bising, getaran minimum, kursi nyaman. Yang terakhir, kelaikan operasi, memenuhi seluruh standar regulasi teknis yang berlaku. Makanya aturan main di perkereta apian itu sangat ketat. Setiap sarana wajib lolos 5 aspek yang saya sebutkan tadi. Enggak gampang atau mogok di tengah lintas, nyaman buat penumpang dari segi getaran sama AC. Dan terakhir, layak operasi secara regulasi, dan ingat semua ini enggak cukup klaim di atas kertas atau pas desain, tapi harus dibuktikan secara fisik. Definisi pengujian sarana. Definisi pengujian sarana yang pertama, pemeriksaan visual dan fisik, pengukuran dimensi dan parameter teknis. Yang ketiga, pengujian fungsi, sistem kerja komponen. Yang keempat, evaluasi teknis atau analisis hasil. Tujuan, memastikan kesesuaian sarana terhadap persyaratan teknis dan keselamatan sebelum resmi diterjunkan ke lintas operasi. Nah, cara membuktikannya lewat pengujian sarana. Ini adalah proses teknis dari mulai kita memeriksa fisik, mengukur dimensi, mengetes fungsi sistemnya, sampai evaluasi data teknis. Jadi pengujian inilah yang jadi jembatan pembuktian apakah sarana itu beneran layak atau cuma bagus di dokumen saja. Filosofi dan 3 prinsip utama pengujian. Pertama, filosofi dasar. Pengujian bahkan sekedar memeriksa kerusakan, melainkan proses verifikasi dan validasi bahwa sarana mampu berjalan sesuai batas aman desainnya. 3 prinsip utama. Safety first. Tidak ada operasi sebelum keselamatan dapat dibuktikan. Yang kedua, compliance. Memastikan sarana patuh pada regulasi dan standar hukum yang berlaku. Yang ketiga, reliability dan availability. Menjamin kendaraan siap pakai secara konsisten sepanjang umur teknisnya. Secara filosofi kita menguji sarana itu bukan cuma nyari mana komponen yang rusak, tapi kita melakukan verifikasi dan validasi desainnya. Prinsipnya ada 3 tadi: safety first, compliance, reliability. Dan selanjutnya aspek keselamatan dan kesesuaian standar. Komponen keselamatan utama yang diuji: sistem pengereman, jarak pengereman darurat, tekanan angin rem, dan waktu respon rem. Yang kedua, bogi dan roda, stabilitas roda di atas rel untuk mencegah risiko anjlok. Yang ketiga,
struktur rangka, kekuatan material bodi kereta menahan beban benturan, parameter kesesuaian, dimensi dimensi panjang, lebar, tinggi harus sesuai ruang bebas jalur rel. Tidak boleh mentok terowongan atau peron. Yang kedua, kelistrikan dan mesin. Tegangan, sistem proteksi, isolasi, daya mesin, dan konsumsi bahan bakar. Aspek keselamatan sesuai kestandaran, contohnya real parameter yang kita uji di lapangan apa saja. Bagi keselamatan yang paling krusial kita tes itu sistem pengereman daruratnya, jarak pengereman sama stabilitas bagi biar nggak ada risiko anjlok. Di bagian compliance kita ukur dimensi kereta biar nggak mentok peron atau terowongan, dan kita cek profil keausan roda, kelistrikan sampai ke batas kebisingan di kabin. Konsep engineering verification and validation. Slide ini sebagai orang teknik kita harus paham bedanya VNV. Verifikasi itu intinya nanya kita bikinnya udah benar sesuai desain atau belum. Contoh desain beratnya harus 80 ton, pas kita timbang aktualnya bener nggak 80 ton. Sedangkan validasinya nanya fungsi ini di lapangan bener nggak, caranya kita bawa langsung buat kita uji jalan, kita pacu sampai kecepatan maksimum misalnya 120 km per jam buat melihat langsung performa aslinya di lintas. Yang selanjutnya, siklus hubungan desain ke operasi. Yang pertama, desain dan manufaktur, tahap penentuan spesifikasi teknis dan proses pembuatan sarana di pabrik. Yang kedua, pengujian sebagai pintu gerbang, sarana tidak boleh langsung beroperasi setelah dibuat, melainkan wajib masuk tahap pengujian terlebih dahulu. Terus yang terakhir, 2 jalur hasil pengujian, 1 lolos atau memenuhi standar, lanjut ke tahap verifikasi kelaikan oleh regulator, kemudian sarana resmi diizinkan atau untuk operasi. Yang kedua, belum memenuhi standar, masuk ke tahap perbaikan modifikasi, lalu wajib melakukan pengujian ulang hingga dinyatakan aman. Nah, siklus ini bisa dilihat dari slide ini. Yang pertama, desain, manufaktur, pengujian, sertifikasi, operasi. Di sini filternya kalau lolos sertifikasi kelaikan keluar baru boleh beroperasi angkut penumpang. Tapi kalau belum memenuhi, jangan harap bisa berjalan. Kereta harus ditarik kembali ke bengkel buat perbaikan dan modifikasi. Baru setelah itu diuji ulang dari awal, nggak ada toleransi. Jenis pengujian berdasarkan siklus hidup sarana. Pengujian awal. Uji pertama dilakukan pada sarana yang baru selesai diproduksi atau prototipe untuk mendapatkan sertifikasi awal. Yang kedua, pengujian berkala periodik dilakukan rutin, misalnya setahun sekali selama masa operasi untuk memantau penurunan performa akibat usia pakai. Yang terakhir, pengujian pasca perbaikan besar dilakukan setelah kereta menjalani overhaul turun mesin atau perbaikan besar tiap 4 tahunan, atau setelah perbaikan akibat kecelakaan tabrakan. Pengujian ini ada 3 fase tadi sepanjang umur kereta. Pertama, pengujian awal. Ini untuk sarana yang benar-benar baru crash atau prototipe. Kedua, pengujian berkala atau wajib rutin minimal setahun sekali buat memantau penurunan performa karena aus. Yang ketiga, pengujian pasca perbaikan besar. Ini dilakukan setelah kereta habis overhaul 4 tahunan atau habis perbaikan total secara insiden tabrakan. Yang selanjutnya, peran operator, regulator, dan etika engineering. Yang pertama, sinergi perkeretaapian. Operator misal PT KAI wajib merawat, memelihara, dan memeriksa sarana secara berkala agar performa tetap prima. Yang ketiga,
regulator pemerintah bertindak sebagai pengawas independen yang menguji sarana dan menerbitkan sertifikasi resmi demi melindungi masyarakat. Selanjutnya, prinsip seseorang engineer atau teknisi objektif dan terukur. Yang kedua, dapat ditelusuri traceably. Yang kesimpulan, setiap angka hasil uji berdampak langsung pada keselamatan nyawa penumpang. Soalnya ekosistemnya, operator tugasnya merawat sarana biar tetap prima. Nah, regulator atau pemerintah jadi pengawas independen buat menguji dan ngasih sertifikasi. Sebagai engineer berkata Awin, prinsip kita harus objektif dan terukur. Jangan pakai asumsi kira-kira, kayaknya remnya pakem, tapi harus pakai data alat ukur yang valid dan bisa ditelusuri. Karena kita harus sadar setiap angka desimal yang kita ukur dan kita tanda tangani itu taruhannya nyawa orang dilintas. Dan kesimpulan, pengujian sarana kereta api adalah instrumen krusial untuk memvalidasi keselamatan operasional. Yang kedua, filosofi pengujian bukan mencari kesalahan manufaktur, melainkan memberikan kepastian hukum dan teknis bahwa kendaraan layak mengangkut publik. Yang terakhir, tanpa menguji yang terstandarisasi, karena dilarang keras memasuki lintas operasi. Nah, jadi kesimpulan penguji sarana itu adalah benteng utama keselamatan operasi kereta api. Filosofinya bukan nyari kesalahan pabrik, tapi ngasih jaminan hitam di atas putih kalau sarana ini aman total buat masyarakat, nggak lolos uji, nggak boleh beroperasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.